Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Heru Prayogo MPDI yang kami hormati, perkenalkan, nama saya Monur Salim, NIM 22811313992, kelas A8, mahasiswa PJJPAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini sedang melaksanakan praktek pengalaman lapang di MTS Muhammadiyah 1 Dukun, Magelang, Jawa Tengah. Pada video ini saya menyampaikan materi Quran Hadis kelas 8. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Nana, kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Marilah pada kesempatan pagi ini kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya absen dulu ya. Ada kan yang ada masuk? Tidak ingin. Alhamdulillah. Baiklah, kita buka dulu sesi ini dengan ice breaking ya. Untuk menyenangkan kita. MTS Mutu. Kami siap bermutu. Apa lagi? MTS Mutu. Kami siap bermutu. Alhamdulillah. Oke. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi dari mata pelajaran Quran Hadis. Kita review sebentar untuk materi kemarin setelah kita pelajari tentang ikhlas beramal di pertemuan kemarin. Untuk hari ini kita akan mempelajari satu materi menghargai perbedaan dalam Islam. Nah, dari materi ini bertujuan untuk yang pertama adalah anak-anak bisa menyebutkan ayat atau hadis yang berhubungan dengan toleransi. Terus dari hadis dan ayat tersebut nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata kamu. Nah, dari materi ini diharapkan anak-anak nanti bisa mengembangkan pikiran kritis untuk dari yang kita pelajari, bagaimana bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi ini Pak Guru ambil satu pengertian tentang toleransi. Kalau kamu tahu untuk toleransi itu bisa kamu pelajari bahwa awalnya dari bahasa Latin, dari toleransia. Nek dalam bahasa Arab disebut dengan tasamuh. Nah, karena kita dalam pelajaran Quran Hadis dua-duanya itu kita pelajari, ngerti toleransi, ngerti tasamuh juga. Nah, ada satu ketentuan dalam Islam. Tasamuh tidak hanya berarti toleransi pasif, tetapi juga mencakup sikap memberi dan menerima
dalam batas tertentu sepanjang tidak melanggar nilai keimanan atau akidah. Oke, lanjut. Pak Guru kutip dalam satu ayat Al-Quran. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa untuk akrab dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Tapi jangan diartikan untuk saling kenal mengenal itu di antara laki-laki dan perempuan diciptakan terus saling kenal mengenal. Kamu saling kenal mengenalnya yang berbeda, jangan. Dalam artian nanti jangan melanggar dari ketentuan agama. Anak-anak, tadi yang Pak Guru sampaikan adalah ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sekarang Pak Guru ngambil dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya, Man Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna dina yusra wala yusra dina ahadun la walabah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama Islam itu mudah dan tidaklah seorang yang mempersulit agama kecuali dia akan kalah atau tidak mampu menjalankannya. Bukhari nomor 39, Muslim 2816. Nah, dari dua antara ayat Al-Quran dan hadis itu juga menyerukan tentang indahnya toleransi. Dapat kita buat kesimpulan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis Bukhari Muslim. Yang pertama, untuk Al-Hujurat itu mengajarkan prinsip dasar dalam hubungan antar manusia, yaitu kesetaraan, keragaman itu sebagai anugerah, dan pentingnya ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan di sisi Allah. Jadi kemuliaan itu yang dilihat oleh Allah, kemuliaan itu dari takwanya, bukan dari cantik rupanya, ganteng, terus kaya, tidak, tapi ukurannya dari ketakwaannya. Nah, begitu juga dari hadis itu juga menyebutkan agama Islam itu adalah agama yang mudah dan mendorong sikap toleransi. Toleransi tadi kita pahami pada prinsip toleransi umat Islam dapat menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Nah, Pak Guru tadi ngasih contoh satu ayat Al-Quran dan satu hadis. Nah, dari yang sudah disampaikan Pak Guru tadi, sekarang Pak Guru ngasih tugas kamu semua. Kita bagi jadi dua kelompok satu dan kelompok dua, untuk berdiskusi mencari satu ayat Al-Quran dan satu hadis yang berhubungan dengan toleransi.
Takut sepertinya belum semangat yuk. Semangat pagi. Pagi, 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 MTS Mutu dukun juara. Sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Alhamdulillah masih semangat sekarang semangat mengerjakan. Pak Guru sudah sediakan di situ ada laptop, silakan kamu browsing, kamu buka, kamu cari dari surat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan toleransi beragama. Nah, itu dari bahan yang ada di situ kamu cari ya untuk Qurannya sama hadisnya. Terus nanti untuk tampilan ketika saya nanti kan dari per kelompok saya mintakan untuk presentasi ya. Jadi dari hasil pencarian kamu dibuat dalam bentuk PowerPoint, terus ditampilkan kelompok 1 nanti juru bicaranya siapa, kelompok 2 juru bicaranya siapa, operatornya siapa, nanti ditampilkan di sini. Nah, sama seperti tadi ya yang disampaikan Pak Guru, kamu untuk PowerPoint-nya disampaikan juga untuk disampaikan, diaplikasikan juga untuk animasinya. Jadi ketika punya tampilan Pak Guru kan ada tampilan pas teks itu keluar dan sebagainya, biar presentasinya itu menarik. Oke, silakan kerjakan. Oke, Gue bisa browsing ya, browsing boleh di situ. Yuk, dari kelompok 1, Mbak Risma mungkin pakai coret-coretan buat nyusunnya. Nadira di sini cari. Oh, nah seperti itu. Biar ada kerjasama tim untuk mendapatkan satu hasil maksimal ya. Oke, itu sudah enak, kita bisa dimudahkan dalam mengerjakan tugas seperti itu. Kamu ngambil bisa browsing langsung diedit di situ, ditampilkan kan. Nah, ya itu ada dampak positif dan negatifnya juga. Dampak positifnya pekerjaan kamu selesai dengan cepat, tapi dampak negatifnya kadang juga kamu jadi males buka buku dan sebagainya. Dikit-dikit nggak tahu beli, dikit-dikit beli. Nah, Pak Guru mengharapkan di sini ketika ada kemudahan juga kamu manfaatkan kemudahan tersebut. Ya, untuk kelompok 1 gimana? Pak, ini udah nyambung. Udah. Amin aja. Oke. Ini dari hasil yang kami temukan susun di sini. Nanti dibuat presentasi. Oke ya. Nah, presentasinya punya Nadira sudah dapat bahannya. Sudah dapat bahannya yang kelompok 1. Ya, silakan sekarang kamu buat pakai PowerPoint ya, biar mudah ya. Kalau lebih enak lagi besok juga ada satu aplikasi yang bisa kamu gunakan. Hampir sama, pakai PowerPoint atau pakai Canva. Kalau Canva itu mungkin dari slide yang ditampilkan lebih banyak pilihannya. Oke, sudah siap ya kelompok 1? Ya, silakan sekarang untuk kelompok 1 silakan presentasi. Oke, yuk juru bicaranya silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi kami. Next.
المبين قد تبين الرشد من الغي فمن يأمر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لها wallahu sami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingat kepada tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini mengandung pesan yang sangat penting dan mendalam mengenai kebebasan beragama, kejelasan dalam memilih jalan hidup serta makna iman yang sejati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 menekankan prinsip-prinsip dasar dalam Islam mengenai kebebasan beragama, kejelasan dalam memilih jalan hidup serta pentingnya iman kepada Allah sambil menolak takdir. Dan kami juga mendapatkan penjelasan dari hadis dari Ibnu Abbas. Ali bin Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul udayani ahabbu ila Allah qala al-hanifi fiyatu sam'atu, yang berarti dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwa telah dinyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agama manakah yang paling dicintai Allah, maka beliau bersabda al-hanifiyah as-samha, yang lurus dan toleran. Dari sini menyebutkan bahwa ketika ditanyakan tentang agama yang paling dicintai oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan menyebutkan al-hanifiyah as-samha. Ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah agama yang lurus, hanif, dan toleran. Kesimpulan dari hadis ini adalah menegaskan bahwa agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang memiliki sifat lurus dan toleran. Dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Islam diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang harmonis serta menghargai dan penuh kasih sayang. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Oke, tadi untuk kelompok diskusi 1 sudah menyampaikan presentasinya. Silakan sekarang untuk kelompok 2 untuk menyampaikan hasil dari diskusi. Silakan dipresentasikan. Untuk juru bicara silakan maju ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menghargai perbedaan dalam Islam. Kami mengambil Quran Surat Yunus ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka lama'na man fil ardi kulluhum jami'a fa afanta tukridun nasa hatta yakunu mu'minin, yang artinya seandainya Tuhan menghendaki tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau Muhammad akan memaksa manusia sehingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Next. Surat Yunus ayat 99 mengandung pesan yang sangat penting mengenai kebebasan beragama, kehendak Allah dan tanggung jawab manusia dalam memilih iman. Menekankan prinsip kebebasan beragama, kehendak Allah serta tanggung jawab individu dalam memilih iman. Pesan ini sangat relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari, di mana orang yang dihadapkan pada pilihan spiritual dan moral. Dengan memahami ayat ini, umat Islam diharapkan dapat menghargai perbedaan keyakinan dan mendorong dialog serta pemahaman antar umat beragama tanpa paksaan. Dan kami mengambil hadis dari hadis riwayat Ahmad. Haddatsana wa Ki'u an Abi
An Abi Hilal An Bakr An Abi Dari qala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu unzur fa innaka wastabi khairi min ahmar wala aswada ila antaf ulahu bitaqwa, yang artinya telah menceritakan kepada kami Waqi dan Abu Hilal dari Bakar dari Abu Zal Al-Ghifari yang mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad pernah bersabda kepadanya, perhatikanlah sesungguhnya kebaikanmu bukan karena kamu dari kulit merah dan tidak pula dari kulit hitam, melainkan kamu memperoleh keutamaan karena takwa kepada Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar Al-Ghifari ini mengandung pesan penting tentang nilai kesetaraan dan keutamaan takwa dalam Islam. Hadis ini menegaskan bahwa takwa kepada Allah adalah ukuran utama dari kebaikan seseorang, jauh lebih penting daripada atribut fisik atau status sosial. Pesan ini sangat relevan untuk membangun masyarakat yang adil dan setara, serta menghilangkan sikap diskriminatif di antara umat manusia. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip takwa, umat Islam dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Nun wal qalam mimma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan terima kasih dari kedua kelompok yang sudah mempresentasikan dari hasil diskusinya. Nah, sekarang untuk menutupnya, Pak Guru ingin tahu apa pelajaran yang bisa diambil dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Apa Basma atau kelompoknya menyampaikan apa hasil dari diskusi tersebut? Apa, Mbak? Keberanian untuk memilih. Ya, satu. Di agama Islam tidak ada paksaan. Ya, seperti itu. Untuk kelompok 2, apa yang bisa diambil kesimpulannya dari diskusi yang kami buat? Umat Islam dapat diharapkan dapat menghargai perbedaan keyakinan dan mendorong dialog serta pemahaman antar umat beragama tanpa paksaan. Terima kasih. Berarti harapannya ketika kamu sudah mempelajari itu, sudah tahu, nanti kamu bisa mengimplementasikan atau menerapkan itu dalam kehidupan nyata kamu. Ketika kamu di pondok sama temen, yo sudah tahu orang toleransi, menghargai perbedaan. Nah, seperti itu. Nanti di masyarakat juga seperti itu. Ada di dusun kamu atau di keluarga kamu juga ngerti tidak ada pemaksaan kehendak dalam hal apapun. Nah, dari hasil diskusi ini, Pak Guru ingin kamu nanti buat satu poster aja lah, poster sebagai tugas pekerjaan rumah kamu, poster yang bertemakan tentang menghargai perbedaan dalam Islam atau toleransi, itu ya sama itu. Nanti kalau yang di pondok kan bisa hasil kamu buat poster tersebut, kamu tempel di majalah dindingnya, madingnya. Oke gitu ya. Terima kasih sekali atas usaha dari kamu sekalian untuk bisa berdiskusi dengan teman kamu, menghasilkan satu hasil yang bisa kamu pahami, dan harapannya dari hasil tersebut seperti yang katakan kamu tadi bisa bermanfaat dan bisa kamu aplikasikan dalam kehidupan nyata untuk perjalanan kehidupan kamu. Kamu masih tingkatan MTS ataupun SMP, nanti masih masuk ke tingkatan SLTA ataupun kuliah, dan akhirnya bermasyarakat. Nah, untuk sesi hari ini cukup
cukup sekian dulu dari Pak Guru. Tidak ada kesalahan dari dalam Pak Guru bertutur kata. Pak Guru minta maaf. Untuk sesi hari ini cukup sekian dulu. Marilah pertemuan hari ini kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai